Anak-anak, berjumpa kembali kita di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Kita sudah sampai di bab 4. Di bab 4 ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, di pembelajaran kita kali ini, nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Unsur-unsur pembangun teks puisi itu kita bagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dimana nanti unsur-unsur intrinsik itu akan terdiri dari beberapa hal, dan juga unsur ekstrinsik itu juga nanti akan ada beberapa hal yang kita pelajari. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi ada beberapa macam. Nah, yang pertama kita kenal yang namanya tema. Tema adalah pokok pikiran dasar yang digunakan untuk mengembangkan suatu puisi. Yang kedua adalah rasa. Nah, rasa itu adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga yaitu nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Sikap penyair itu akan bermacam-macam juga. Ada yang menggurui, ada yang mendikte, ada yang bekerja sama, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang keempat adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Sedangkan yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa kata lainnya adalah majas. Majas merupakan cara penggunaan bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan melalui bahasanya. Gaya bahasa atau majas itu juga bermacam-macam yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 7, yaitu ada personifikasi, metafora, eufemisme, ironi, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik, namun juga berada di antara tiap kata dalam baris. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Bentuk penulisan puisi itu bermacam-macam anak-anak, tidak hanya bentuk bait-bait, tapi ada juga yang berbentuk yang lain, ada yang siksak atau model-model yang lain. Yang kedelapan adalah imaji. Imaji kata lainnya adalah citraan. Nah, imaji atau citraan itu juga bermacam-macam. Ada imaji visual atau penglihatan, imaji suara atau auditif, ada imaji bau, ada imaji rasa, dan sebagainya. Kemudian unsur intrinsik yang berikutnya adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Contoh salah satu kata konkret di situ adalah salju. Nah, salju itu kata konkret, tapi di dalam puisi bisa melambangkan satu kesucian atau rasa dingin dan sebagainya. Nah, berarti unsur intrinsik dalam puisi itu kita kenal ada 9 hal. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan, selain unsur intrinsik ada juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu ada
beberapa macam. Yang pertama adalah unsur biografi. Biografi ini maksudnya adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini bermacam-macam. Ada latar belakang pendidikan, ada latar belakang keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, unsur ekstrinsik yang kedua yaitu unsur sosial. Unsur sosial erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu diciptakan atau puisi itu dibuat. Misal, puisi diciptakan pada masa Orde Baru menjelang berakhir. Nah, pada saat itu masyarakat keadaannya sangat kacau, sehingga puisi-puisi yang muncul pada saat itu adalah puisi-puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang terkandung dalam puisi itu menjadi satu daya tarik tersendiri. Ya. Nah, jadi unsur ekstrinsik ada 3 macam, yaitu biografi, sosial, dan nilai. Nah, setelah kita mempelajari kedua unsur pembangun puisi, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik, sekarang kita akan belajar untuk menganalisis unsur intrinsik dari sebuah puisi. Di sini Budiah pilihkan puisi yang berjudul Doa. Nah, Budiah bacakan dulu. Doa. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itu sebuah contoh, anak-anak. Nah, sekarang kita lihat analisis dari puisi doa tersebut dari sisi tema. Tema dari puisi doa di atas adalah ketuhanan. Ya, khususnya hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan puisi, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Dari kutipan tersebut dapat digambarkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kata masih di situ bisa menggambarkan keadaan seorang hamba yang akan selalu mengingat Tuhannya dalam keadaan apapun. Itu analisis dari sisi tema. Yang kedua, itu adalah analisis dari sisi rasa. Rasa berhubungan dengan suasana hati penyair. Dalam puisi doa, gambaran perasaan penyair adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan, yaitu termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, aku tak bisa berpaling. Tuh rasanya. Yang ketiga adalah analisis dari sisi nada. Nada yang digunakan dalam puisi tersebut adalah nada sedih, karena puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang sangat menyesal atas apa yang ia perbuat di masa lalu.
Itu nadanya. Dan yang keempat adalah amanat. Amanat yang bisa kita ambil dari puisi doa itu sebenarnya bisa bermacam-macam. Nah, Budia contohkan saja. Amanat yang pertama, sesuai dengan tema yang diangkatnya, puisi doa ini berisi amanat kepada pembaca agar menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Nah, itu amanat yang pertama. Sedangkan amanat yang kedua, itu sebagai seorang manusia memang tidak luput dari kesalahan. Namun, walaupun begitu, kita harus menyadari kesalahan kita dan segera untuk bertobat. Nah, itu anak-anak amanatnya. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu dari gaya bahasa atau majas. Bisa kita temukan 3 majas. Sebagai contoh saja, mungkin masih banyak lagi yang bisa kita temukan. Yang pertama, kita menemukan majas metafora, yaitu dari larik aku mengembara di negeri asing. Nah, kata negeri asing di sini mengandung majas metafora. Yang kedua yang bisa kita temukan adalah majas hiperbola dari larik aku hilang bentuk remuk. Nah, melebih-lebihkan ya di situ. Dan yang ketiga, kita bisa menemukan majas personifikasi, dari larik tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Nah, biasanya yang berkedip itu kan manusia. Nah, di sini lilin dianggap berkedip. Jadi bertingkah laku seperti manusia. Itu majas yang bisa kita temukan dari puisi doa. Yang berikutnya, yang keenam, ini kita menemukan susunan rima. Yang pertama ada u, i. Nah, ini dianggap sebagai rima acak. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis sedang berada pada masalah yang sangat berat, yaitu krisis iman yang dialami oleh penulis. Juga pada bait kedua masih merupakan susunan rima acak. Ada u, i. Nah, sama gambarannya masih seperti tadi, menunjukkan bahwa krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang sangat berat. Itu dari sisi rima. Yang berikutnya tipografi. Nah, di situ bisa kita temukan penulis menggunakan huruf kapital di setiap awal larik. Penulisan huruf kapital di setiap awal larik menggambarkan sesuatu yang tegas, itu anak-anak ya. Maksudnya penulis mengungkapkan dengan tegas dan terang-terangan bahwa ia mengalami krisis iman. Kemudian ada bait yang menjorok, ada yang tidak. Jadi dari bait pertama tadi dimulai dari tepi dan bait kedua dimulai agak menjorok. Nah, itu menggambarkan keadaan penulis yang kacau dan tidak teratur saat dirinya mengalami krisis iman. Gitu anak-anak. Dan yang ketiga, kita dari sisi tipografi bisa melihat bahwa puisi doa tidak digunakan tanda titik. Nah, hal ini menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami oleh tokoh terus berlanjut dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada puisi doa tidak digunakan tanda titik. Itu untuk masalah tipografi. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah imaji atau citraan. Dalam puisi doa terdapat beberapa pengimajian, diantaranya yang pertama adalah imaji visual atau penglihatan, terdapat pada kata tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Dengan pengimajian tersebut,
penyair mengajak pembaca untuk melihat seberkas cahaya kecil, walaupun itu hanya sebuah perumpamaan semata. Yang kedua adalah imaji auditif atau pendengaran. Terdapat pada lirik "Aku masih menyebut namamu". Dengan pengimajian tersebut, pembaca seolah-olah diajak oleh penyair untuk mendengar pengucapan tokoh aku dalam menyebut Tuhannya. Yang ketiga yaitu imaji perabaan. Terdapat pada lirik "Cahayamu panas suci". Dengan pengimajian tersebut, penyair ingin menyampaikan kesan panas yang dirasakan oleh tokoh aku melalui kutipan kata tersebut. Yang kemudian ada kata konkret. Dari puisi doa kita bisa menemukan kata-kata konkret. Misal di situ ada kata termangu. Nah, untuk memperkonkret bahwa penyair sering ragu terhadap Tuhan. Yang kedua, memilih kata tinggal kedip lilin di kelam sunyi untuk memperkonkret bahwa penyair mengalami krisis iman. Yang ketiga, menggunakan kata aku hilang bentuk, remuk. Nah, untuk memperkonkret gambaran bahwa penyair telah dilumuri banyak dosa. Dan yang berikutnya adalah kata di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ini untuk memperkonkret bahwa tekad penyair yang bulat untuk kembali kepada Tuhan. Seperti itu. 9 unsur intrinsik sudah kita analisis. Sekarang kita menuju ke bagian B, yaitu unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi itu ada tiga hal, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Kita mulai dengan unsur biografi. Unsur biografi penulis sangat berpengaruh pada proses kreatif seorang penulis, atau bagaimana seorang penulis menghasilkan karyanya. Contoh, pada puisi doa merupakan ekspresi penyerahan diri penulis kepada Tuhan. Dia berseru, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, dalam sajak ini Chairil Anwar memang tidak menjelaskan apa alasan ia menyerah. Namun yang pasti ia merasa hilang bentuk dan remuk ketika dia berjalan tanpa Tuhan. Apakah dengan sajak ini Chairil Anwar telah menemukan kembali Tuhan? Jawaban sementara adalah ya. Agaknya bila Chairil tiba pada suatu titik kehidupan di mana dia mengambil suatu sikap maka perasaan tentang dirinya meneduhi. Itu dari unsur biografi. Ya. Yang kedua, dari unsur sosial. Di mata masyarakat, Chairil Anwar awalnya dikenal sebagai seorang yang tidak mementingkan agama. Bahkan ada yang menyebut bahwa dia jarang salat, puasa, dan bahkan ibadah yang lainnya. Namun pada puisi doa ini tergambar bahwa Chairil Anwar sangat membutuhkan Tuhan. Jadi diduga yang melatar belakangi puisi ini adalah kepasrahannya setelah malang melintang menjalani kehidupan yang jauh dari Tuhan. Barangkali dia sudah lelah
dan ingin kembali kepada Tuhan. Dari sisi unsur sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu unsur nilai. Dalam puisi doa dapat terlihat bahwa puisi doa tersebut mengandung nilai spiritual yang tinggi. Puisi ini ditujukan kepada pemeluk teguh yang tidak lain adalah orang yang berkeyakinan akan kebesaran Tuhannya. Seorang hamba yang selalu mengingat Tuhannya, selalu berharap akan rahmat dari Tuhannya, dan mengungkapkan pertemuan kembali ke jalan Tuhan. Puisi ini juga menggambarkan perasaan seorang hamba yang penuh penyerahan kepada Tuhannya. Demikian anak-anak, kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun puisi, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Silakan dipahami kembali, kemudian nanti kita akan melanjutkan ke bab berikutnya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.